Pengakuan terpenting adalah pengakuan Allah. Maka jangan mengejarnya dari manusia. Sudah 26 hari kita bersama Cerita Untung di Kurma, kuliah Ramadan bersama Faris Beki. Sekarang kita bicara tentang amalan yang diterima dan kesiapan bertransformasi total. Ada pertanyaan yang masuk kepada kita. Yang pertama adalah, saya ingin berubah jadi lebih baik, tapi takut gagal di tengah jalan. Gimana caranya biar bisa benar-benar berubah? Saudaraku, ketahuilah bahwa hati yang ingin berubah itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Anda merasakan bahwa selama ini apa yang Anda lakukan itu tidak benar. Anda juga merasakan bahwa ada jalan kebenaran yang harus Anda lalui. Syukuri itu. Kesyukuran itu akan mendatangkan hidayah yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menjadi ragu-ragu? Karena kita dihantui-hantui oleh perasaan gagal. Itu semua dari syaitan. Ketika ada keinginan untuk berubah, maka hari itu juga, saat itu juga kita mesti berubah. Sebab keinginan, tekad di dalam diri itulah yang membuat manusia lebih kuat untuk berubah. Sebaliknya, kalau perubahan itu dikaitkan dengan perkara-perkara di luar, maka dia akan lemah. Ada orang yang berkata, saya mau mulai pakai jilbab Ramadan tahun ini, Idul Fitri nanti. Saya akan meninggalkan rokok pada awal tahun depan. Saya akan melakukan rutinitas ini dengan disiplin kalau saya ulang tahun ke-25. Segala tekad untuk berubah yang dikaitkan dengan hal-hal eksternal, potensi gagalnya besar sekali. Sebaliknya, ketika datang rasa bersalah dalam dirimu, lalu keluar tekad, engkau ingin berubah, memperbaiki hidupmu, maka pada saat itu juga kamu tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji yang kamu lakukan di masa yang lalu. Lalu setan datang di situ. Setan menakut-nakuti kita. Nanti saja taubat, umurmu masih panjang. Nanti kalau kamu melakukan lagi kan jelek sekali. Oh tidak, jangan takut saudaraku. Yang penting urusanmu adalah hadapi hari ini. Engkau bertekad untuk berubah. Yang penting adalah engkau bertaubat. Engkau merasa bersalah dengan apa yang engkau lakukan. Engkau menyesalinya. Engkau bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa itu. 3 hal ini cukup untuk membuat Allah menghapus segala keburukan-keburukan masa lalu yang sudah engkau lakukan. Bagaimana kalau nanti ternyata berbuat itu lagi? Yang penting pada saat kita bertaubat, tidak ada cita-cita di dalam diri kita akan mengulangi karena bisa bertaubat lagi. Maka itu taubatnya tidak diterima. Sebab taubat diterima kalau ada penyesalan dan tekad untuk tidak mengulanginya. Kalau nanti suatu hari ternyata engkau tergoda lagi, tergelincir, melakukan itu, maka ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Tetapi taubatmu itu harus berdasarkan syarat-syarat yang sama dengan yang tadi. Engkau benar-benar menyesalinya. Engkau benar-benar bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan engkau benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan lagi seperti apa? Kalau melakukan lagi, ulangi lagi itu. Ulangi lagi itu. Sebab dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah menyebutkan, seorang hamba melakukan dosa. Tapi dia tahu dia memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Maka dia datang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ampuni. Lalu dia melakukan lagi dosa itu. Tapi dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Lalu dia memohon ampun dan aku ampuni. Lalu dia melakukan dosa itu lagi 3 kali. Tapi dia yakin dia memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Maka dia memohon ampun dan aku ampuni dia. Subhanallah. Hadis ini bagaimana cara kita memahaminya? Hadis ini bukan cara kita untuk mempermainkan taubat, tidak. Sebab yang dilakukan oleh hamba tadi benar-benar bertobat dan dia tidak tahu bahwa suatu saat ternyata dia tergoda untuk mengulanginya. Maka para ulama menjelaskan makna hadis ini. Bahwa jika seseorang melakukan kesalahan, lalu dia benar-benar bertaubat,
maka taubatnya diterima dan kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia melakukan kesalahan yang sama kedua kalinya, maka kesalahan yang kedua itu jauh lebih buruk daripada kesalahan yang pertama tadi. Tapi saat dia bertaubat lagi, maka taubat yang kedua itu lebih baik daripada taubat yang pertama. Kalau dia melakukan kemaksiatan yang sama lagi pada kali ketiga, maka yang ketiga itu lebih buruk lagi daripada yang pertama dan yang kedua. Tapi kalau dia kembali bertaubat, benar-benar bertaubat dengan syarat-syarat taubat tadi, maka taubat yang ketiga jauh lebih baik pula dibanding taubat yang pertama dan taubat yang kedua. Saudara, kita juga perlu ingat, jika Allah sudah sebaik itu dengan diri kita, ini bukan perkara diampuni apa tidak saja, tapi seberapa kita malu ketika Allah sudah baik kepada kita. Allah melihat kita kembali melakukan kemaksiatan itu. Engkau sudah diampuni, lalu engkau terjebak melakukan kesalahan yang sama. Di mana rasa malu itu? Jika tidak ada rasa malu, maka berbuatlah sesuka hati. Ada pertanyaan kedua, kalau saya sudah berubah, tapi masih dihantui masa lalu, gimana cara mengatasinya? Saudara, terkadang sulit bagi seseorang itu untuk berubah karena dia masih berada di lingkar pergaulan yang sama. Jadi, salah satu cara yang paling jitu untuk meninggalkan masa lalu dan tidak dihantu-hantui adalah memang benar-benar kita putus hubungan dengan komunitas-komunitas lama kita. Jangan khawatir, kalau kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Kamu merasa manusia di bumi ini hanya mereka? Tidak. Mereka ini yang selama ini membuatmu terus berada dalam keterpurukan dosa, membuatmu selalu melukai dalam kegersangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan mereka, tinggalkan. Tidak rugi. Jangan membayar terlalu mahal dengan pergaulan yang salah itu. Kita memang mesti memiliki teman yang banyak, tetapi pilah mana yang masuk dalam circle satu dalam kehidupan kita, lingkar satu dalam kehidupan kita. Lingkar intinya itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ketika engkau meninggalkan itu, pasti Allah buat ganti yang lebih baik lagi. Hijrah, pergi dari situ. Safir, kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amman tufariquh. Musafirlah, pergilah, hijrahlah, sebab kamu akan dapat ganti dari apa-apa yang kamu tinggalkan di tempat lamamu itu. Ini adalah kehidupan yang baru, yang mungkin akan memberikan pengalaman yang baru, kebaikan yang baru, menyelamatkanmu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Begitulah pergaulan sangat mempengaruhi bagaimana keimanan, bagaimana istiqomah seseorang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tonton terus Kurma dan semoga bermanfaat. Anda juga dapat menjadi penyambung kemanfaatan ini dengan menyebarkannya kepada orang lain. Jadilah penggerak kebaikan, maka pahala akan sama dengan yang lain. Bersama saya Faris Beki di Cerita Untung.